Untuk Kristus Raja kita. Untuk Kristus Raja kita. Untuk Kristus Raja kita. Untuk Gereja Katolik. Ya, tepuk tangan. Maka aku siap dibaptis. Ya, kedua. Jika aku menjadi Maka aku sangat bahagia. Baca saja. Jangan Maka aku siap melayani. jika aku percaya Maka aku siap menerima. berapa? Sudah. jika aku sukses maka kami akan setia. Jika aku susah maka kami akan taat. Jika aku bahagia maka kami akan disiplin. Jika aku percaya maka kami akan bertanggung jawab. Ya, untuk semua jawaban. Itu hanya diberikan kepada orang yang terurap. Imam diurap. Ya. Pengurapan krisma, pengurapan termasuk minyak baptis, minyak pengurapan orang sakit, itu hanya diberikan kepada imam. Ya, dulu Abraham mengurapi anak-anaknya adalah imam dalam keluarga. Ya, jadi jawabannya itu. Bukan pengurapan. Ya, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, mungkin dimulai dari uskup dulu, akhirnya semua. Di daerah lain tidak ada. Ya. Karena biasanya anak-anak itu mereka dapat bagian sendiri. Biasanya ada bisa khusus bagi anak. Beda gitu. Bagi saya itu kebiasaan baik juga untuk diberkati. Karena mereka tidak terima hosti, mereka diberkati. Bukan diurap ya, diberkati biasa. Ya. Dulu waktu COVID itu gitu saja, sama saja diberkati seperti biasa. Atau kadang ditumpangi tangan, ya, jadi boleh-boleh saja. Kemudian tinggal serumah, apakah rumah hosti? Ya, jadi orang sudah tinggal bersama berarti mereka sudah menikah. Itu sebuah pengandaian, ya. Karena menikah berarti bersama-sama, menyatu, ya. Berarti tinggal sama-sama, tinggal serumah berarti sudah menyatu, ya. Menerima hosti, ya. Sampai mereka harus menikah, ya. Jadi kalau ada yang belum menerima hosti, ya urus pernikahan cepat supaya terima. Itu susahnya apa? Karena saya tidak mengerti juga. Ya, kamu sudah tinggal sama-sama, jangan takut pilih pasal prologi. Ustaz, kami mau menikah. Kira-kira apa yang kamu buat? Ustaz kasih tugas buat ini. Menikah? Susah apa? Ustaz, kita belum menikah karena belum ada uang. Tidak perlu berkat saja pernikahan. Ya, ini satu kebiasaan juga. Pernikahan tidak harus dilangsungkan dalam Ekaristi. Ya, itu dua sakramen yang berbeda sebenarnya. Ya, tadi saya bilang toh, masing-masing sakramen ada forma dan materi. Ya, jadi pernikahan itu bisa dibuat saja, diberkati peneguhan nikahnya, lalu sudah jadi sah jadi istri dan suami. Ya, tidak harus dalam Ekaristi, tidak harus diacarakan besar-besar. Ya, jadi jangan takut untuk menikah. Kenapa? Kalau kamu
belum nikah, kadang malu-malu mau ikut kegiatan, aduh nanti orang lihat kita belum nikah, kan jadi beban psikologis sendiri. Nanti berikut dia diyakinkan lagi, kamu sungguh-sungguh mau atau tidak? Kasih saya waktu 1 bulan berpikir. Ya, kami sepakat baik-baik. Sudah kasih kesempatan. Bagaimana? Tidak bisa. Sudah bisa saja, tidak usah. Atau berikut kalau kami sudah yakin. Ya. Lalu pertanyaan ini, pertanyaan ini saya ditanyakan. Tapi begini, betul tadi cari-cari ada satu hal yang selalu menjadi rujukan ketika ditanyakan hal ini. Yohanes 21:25, di situ ditulis begini. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ya. Jadi kalau tulis riwayat Yesus dari awal sampai akhir, bayangkan seberapa tebalnya kitab suci. Tapi harus diingat, kitab suci itu bukan kitab ilmiah, bukan kitab hasil penelitian. Yang kedua, kitab suci bukan kitab sejarah, ya, sehingga semua hal tentang sejarah ditulis di situ. Tentunya dalam tuntunan Roh Kudus, para penulis menulis apa yang mereka alami dan mungkin yang mereka merasa penting untuk ditulis. Ya. Oleh sebab itu, kisah Yesus banyak yang tidak ada. Khususnya ketika dia masih kecil. Orang menanyakan mereka, dia buat apa selama kecil? Tidak tahu. Tetapi apa yang dia buat ketika di usia terakhir sebenarnya itu ketika dia tersesat di bait Allah, lalu Yesus dan Maria cari dia, lalu tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Setelah itu hilang. Tapi kemungkinan besar hari-hari Yesus itu diisi dengan seperti orang biasa. Mungkin juga dia belajar dari pengajaran-pengajaran, ya. Karena coba terlihat dia menjadi manusia. Selain dia adalah Tuhan, dia punya pengetahuan tentang hukum Taurat itu sangat luar biasa. Berarti hari-hari hidupnya bisa diisi. Nah, sehingga kalau orang tanya, kenapa tidak ada tulis? Bilang saja. Pertama, kitab suci itu bukan kitab sejarah, ya. Ditulis oleh manusia, meskipun diilhami oleh Roh Kudus, mereka punya kemampuan yang terbatas. Mereka menulis apa yang mereka lihat dan mereka ingat tentunya. Dan mungkin mereka menulis hal-hal yang penting untuk pewartaan. Ya. Dan kisah hidup Yesus selama usia 30 itu pun tidak semua ditulis. Cuma ditulis hal-hal yang penting, pengajarannya, mujizat yang dia buat, itu yang ditulis. Ya, dia pergi kincing berat tidak mungkin ditulis di dalam. Ya, kasarnya begitu. Ya, karena ini bukan kitab sejarah, bukan kitab penelitian. Ya. Sama juga orang bertanya tentang kisah penciptaan, itu betul atau tidak? Ya. Orang mengcompare itu dengan kisah teori evolusi Charles Darwin. Ya tidak setara lah. Ya, itu bukan. Itu sebuah refleksi tentang proses terciptanya dunia dan sesinya. Oh, ya. Jadi sekali lagi kitab suci itu bukan kitab sejarah, bukan kitab ilmiah, tetapi sebuah kisah iman yang ditulis oleh manusia yang diilhami oleh Roh Kudus, tentunya dengan kemampuan dan keterbatasan tertentu. Nah, oleh sebab itu hal-hal penting saja yang ditulis dalam kitab suci tentang Yesus misalnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih.